Pagi anak-anak. Pagi Bapak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Baik, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ya, memulai kegiatan ini, apakah ada yang mau memimpin doa? Saya Pak. Ini? Ya, Pak Jenderal, silakan. Ya baik teman-teman, kita berdoa sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Udah Pak. Terima kasih, Jenderal. Sekarang Pak akan memberikan materi terkait motivasi belajar. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah mendengar apa itu motivasi belajar? Saya Pak. Belum Ya. Pak. Ya, Jenderal, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang motivasi belajar? Kalau menurut saya motivasi itu yaitu dorongan saya untuk berbuat sesuatu Pak dalam hidup saya. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Apa ya Pak ya? Semangat belajar ya Pak? Semangat belajar. Ya, nanti kita bahas. Sebelum lanjut ke materi, Pak ingin menyampaikan apa tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian siswa dapat menunjukkan perilaku yang patut diteladani dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian siswa dapat mengantisipasi faktor-faktor negatif atau hambatan yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Kemudian yang terakhir, siswa dapat merancang strategi belajar untuk meningkatkan motivasi belajar yang efektif. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh selama 30 menit ke depan, yaitu kalian akan membagi kelompok menjadi 3. Kemudian kalian menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, kalau sudah, tadi Jenderal sudah menyebutkan apa itu motivasi belajar, ya. Sekarang Pak akan bahas. Motivasi berasal dari kata motif, yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Apakah bisa didengar dengan jelas, anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak, jelas sekali Pak. Baik, kalau bisa Pak lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apakah ada yang tahu apa itu faktor internal? Saya Pak, dari dalam diri. Ya, Bu Andis. Apa? Faktor yang dari dalam diri kita. Faktor dari dalam diri. Contohnya apa itu? Tahu Pak.
Rasa malas, Pak. Rasa malas. Ya, Bu Wikan apa? Kalau dari dalam diri misalnya rasa malas, Pak. Rasa malas, ya. Lagi yang lain? Mungkin genre? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar dari faktor internal? Oh ya Pak, mohon maaf tadi saya dan lain Pak ya. Menurut saya faktor internal itu adalah faktor dalam diri kita, yaitu diri kita sendirilah yang menyebabkan motivasi kita itu tumbuh seperti itu. Misalkan apa ya, kalau kita memiliki suatu keinginan, misalkan ingin menjadi apa, itu diri kita sendirikah lah yang akan mengarahkan dengan usaha kita sendiri, seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali. Baik, benar sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dari internal itu adalah dari dalam diri. Kemudian eksternal itu adalah dari luar diri kalian. Contohnya, kalian itu memiliki target untuk menjadi juara dan kalian belajar dengan rajin untuk mencapai target tersebut. Kemudian kalian berhasil untuk mencapai target tersebut menjadi juara. Itu merupakan motivasi internal. Kemudian, misalnya kalian itu dijanjikan diberikan hadiah oleh orang tua kalian. Apabila kalian menjadi juara, kalian akan diberikan HP. Itu contohnya. Mendengar kata itu, tentu kalian akan merasa senang. Maka dari itu kalian akan jadi termotivasi untuk menggapai hal itu. Nah, itu adalah contoh dari faktor eksternal. Kemudian, penyebab rendahnya motivasi belajar. Adapun penyebab dari rendahnya motivasi belajar terdiri dari faktor internal, yaitu belum mempunyai cita-cita. Kemudian yang kedua, tidak percaya diri. Yang ketiga, terlalu fokus pada gadget. Kemudian pola pikir yang masih keliru. Kemudian tidak punya jadwal belajar. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh bagaimana itu belum punya target, impian, cita-cita. Ada yang bisa? Apa perlu Pak tunjuk? Saya Pak. Ya, mungkin bisa diberikan contoh dari salah satu penyebab rendahnya motivasi belajar. Menurut saya yang pertama mengenai belum punya target impian atau cita-cita itu maksudnya berarti kita itu belum mempunyai sesuatu keinginan yang kita ingin capai, terutama yaitu cita-cita, sehingga kita tidak memiliki motivasi untuk belajar, tidak memiliki motivasi untuk meraih apa yang kita impikan tersebut. Ya, Jadi begitu. Ya, bagus, Sujayo. Ada lagi yang lain? Ari mungkin bisa memberikan contoh nomor 3, terlalu fokus pada gadget. Gimana itu? Iya, Pak. Terlalu fokus pada gadget, mungkin terus saja megang HP, Pak. Seperti lihat sosmed, buka TikTok, main game, kayak gitu, Pak ya? Ya, benar sekali, Ari. Karena dia terlalu fokus pada gadget, terlalu fokus dengan sosial media, sehingga dia tidak bisa fokus dalam belajar, sehingga dia lupa dengan belajar. Bagus, ada lagi yang lain? Agung Putri Bensa, Agung istri Bensa. Ya Pak, kalau saya lebih ke poin yang keempat boleh Pak?
Ya, boleh. Ya. Misalnya penyebab rendahnya motivasi belajar karena pola pikir yang masih keliru. Seperti halnya saya dulu pernah berpikir kalau belajar itu hanya sebagai pemenuhan nilai rapot saja, Pak. Tidak ada untungnya saya belajar serius di sekolah. Ya, benar sekali. Itu termasuk pola pikir yang masih keliru, ya. Nah, Hanya sekedar untuk sekolah, gitu ya. ya, Pak. Kemudian yang terakhir, ada tidak punya jadwal pelajaran. Nah, Saya, Pak. ya, genre. Ya, karena pengalaman saya juga, Pak. Sewaktu semester lalu, Pak, saya malas membuat jadwal belajar. Mungkin itu yang menyebabkan saya menjadi motivasi belajarnya rendah, Pak. Dan sekarang saya sudah buat jadwal yang besar, saya tempel di pintu saya. Jadinya motivasi belajar saya menjadi tinggi, Pak. Ingin belajar aja saya ketika melihat jadwal itu. Ya, bagus sekali. Baik, itu sudah bagus. Bapak lanjutkan. Sebab rendahnya motivasi belajar itu dari faktor eksternal. Yang pertama, kondisi lingkungan belajar kurang kondusif. Pertemanan yang kurang baik, terlalu mengandalkan teman. Kemudian sedang ada masalah. Yang pertama, kondisi lingkungan belajar itu kurang kondusif. Maksudnya, lingkungan itu mungkin sering ribut. Ya, mungkin di sebelah rumahnya itu di sebelah pasar mungkin. Jadinya kondisinya itu ribut sehingga tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Ya. Kemudian pertemanan yang kurang baik. Maksudnya di sini mungkin di mana kalian itu punya teman yang hanya selalu mengajak kalian untuk bermain saja tanpa ingat untuk belajar. Kemudian terlalu mengandalkan teman. Yang terakhir sedang ada masalah. Mungkin kalian memiliki masalah dengan keluarga, dengan teman, atau dengan yang lain, sehingga konsentrasi kalian itu terganggu, sehingga tidak fokus dalam belajar. Sampai di sana sudah jelas, anak-anak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, Sudah, Pak. Pak lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian cek. Apa yang menyebabkan motivasi kalian itu rendah? Apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal? Jika kalian sudah bisa menemukan penyebabnya, mari kita mencari solusinya. Berikut Pak akan menampilkan bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menuliskan target atau impian dan cita-cita. Ini adalah hal sederhana yang mungkin jarang orang lakukan. Dan coba kalian mencatat target kalian dan menempelkannya pada tembok. Ketika kalian melihat hal tersebut, pasti kalian akan termotivasi mencapai target tersebut. Kemudian yang kedua, membuat jadwal belajar. Maksudnya ini bukan jadwal pelajaran, ya, tetapi jadwal kalian belajar di rumah. Misalkan, setiap jam 8 malam, kalian menyempatkan diri untuk belajar secara konsisten. Tentunya ini akan membuat kalian lebih termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, setelah kalian membuat jadwal, tentunya kalian menentukan dengan gaya belajar kalian. Baik itu dari ada gaya visual, mungkin dari penglihatan, mungkin ada yang dari membaca, baru kalian bisa paham. Kemudian auditori, dari pendengaran. Mungkin ada gaya belajarnya itu dari mendengar. Baik itu mendengar dari video atau musik, ya. Kemudian kinestetik, ada yang belajar sambil menulis
Seperti itu. Kemudian, cara yang keempat yaitu menentukan hadiah dan reward. Ya. Maksudnya di sini, kalian membuat janji dengan diri kalian. Misalnya, contoh, jika saya masuk 3 besar, saya berjanji akan pergi jalan-jalan ke tempat yang paling saya senangi. Kemudian, ketika saya tidak masuk 3 besar, saya akan tidak bermain HP selama 1 bulan. Itu contoh dari reward dan punishment, ya, menentukan hadiah dan hukuman. Kemudian yang kelima, membuat kelompok belajar. Nah, jika kalian memiliki teman untuk belajar, tentu kalian akan lebih bersemangat untuk belajar, karena kalian dapat bertukar pikiran dengan teman kalian, diskusi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah istirahat dan refreshing. Tentu jika kalian terus-terusan untuk belajar, pasti akan merasa jenuh. Maka dari itu, kalian harus istirahat yang cukup dan refreshing. Ya, kalian dapat termotivasi lagi untuk belajar. Nah, itulah materi yang Pak sampaikan terkait meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Ada yang bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, silahkan kalian jawab LKPD yang Bapak kirim di link grup kelas kalian masing-masing. Ya. Kemudian nanti kalian presentasikan berdasarkan kelompok kalian. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apakah sudah? Ya, kalau sudah silahkan dikerjakan. Ya, Pak berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Ya, ada yang sudah? Silakan dipresentasikan. Di mana soal yang pertama itu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian hambatan-hambatan apa yang kamu alami ketika belajar, sehingga motivasi belajarmu itu rendah. Kemudian upaya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar motivasi belajarmu meningkat. Ya, siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan, Agung. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami ya. Ya, silakan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 2, Bapak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Dan hambatan-hambatan yang yang terdapat dalam diri, misalnya faktor internalnya adalah malas belajar, kemudian mager, Pak. Zaman sekarang kan mager ya, maunya rebahan aja.
suka menunda tugas karena tidak bisa mengerjakan, atau misalnya kita mau mengerjakan tugas matematika, tidak tahu rumus, kan jadi males Pak mengerjakan. Ya, Nah, kemudian ada hambatan lain dari faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan. Jadi kalau pengaruh lingkungan itu kita pas mau belajar, mau buat tugas, malah diajak main sama teman yang lain. Kan jadi ikut-ikutan Pak ya. Nah, Ya. itu contoh nyatanya Pak. Kemudian caranya mungkin yang pertama dengan membuat jadwal kegiatan, kemudian menuliskan target atau cita-cita yang ingin dicapai, selanjutnya menentukan gaya belajar. Sudah Pak? sekali ya, Gung. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau mempresentasikan lagi atau mau menanggapi dari Agung? Silakan. Mungkin Bagus, gimana Bagus? Ya, Pak. Apakah bisa menjawab dari angket itu atau berapa kali selesai? Silakan. Saya setuju dengan pendapatnya Bung Istri, Pak. Ya, Kita membutuhkan jadwal belajar biar kita lebih teratur belajarnya, Pak. Jadi kita punya rencana mau belajarnya kapan, gitu, Pak. ya, bagus sekali. Mungkin teman-teman yang lain ada mau menanggapi lagi? Saya sama, Pak. Ya, sama. Mungkin ada yang masih kebingungan atau yang ingin ditanyakan. Tadi Ya, Pak. Tidak, Pak. Udah jelas, Pak. Tidak, Pak, udah jelas. Sudah jelas sekali Bapak tadi menjelaskan, Pak. sudah jelas, ya, terima kasih. Baik, kalau sudah, tadi teman kalian sudah banyak sekali mempresentasikan materi atau yang Bapak kirimkan itu sudah sangat baik, ya. Jika ada yang mau ditanyakan, disilakan. Sudah pas Bapak. Sudah pas. Kalau sudah, sekarang Pak ingin salah satu dari kalian itu menyimpulkan apa materi yang kita pelajari hari ini. Ya, mungkin 1-2 orang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya, Pak, Ya, Andis. hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian motivasi, terus faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, kemudian cara meningkatkan motivasi belajar. Itu saja, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Motivasi itu adalah dorongan diri kita untuk kedepannya, Pak. Bagaimana kita mengarahkan diri kita, Pak. Di mana hal tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor, Pak. Internal dan eksternal. Internal itu dalam diri kita sendiri, keinginan atau kemauan kita, dan eksternal itu di lingkungan, Pak. Keluarga, masyarakat, ataupun teman-teman kita, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali, Jenderal. Nah, itu tadi materi yang sudah kita pelajari, ya, baik itu dari pengertian motivasi belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, kemudian bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Ya, kalau kalian sudah memahami materi ini, jangan lupa kalian untuk menerapkannya di rumah, ya, agar kalian lebih bermanfaat dalam mempelajari materi ini, ya. Jangan kalian sudah memahami tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah kalian ketahui, ya. Pak harap kalian menerapkannya di rumah, ya. Baik, kalau sudah, nanti Pak akan mengirimkan link untuk
mengevaluasi bagaimana proses dari kegiatan ini. Ya, nanti kalian jawab, kemudian silahkan dikirim ke Bapak. Ya, kalau Pak. mungkin kegiatan hari ini Pak bisa akhiri, karena tadi kita membuka dengan doa. Sekarang mari kita akhiri dengan doa. Doa Pak pimpin sendiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Apa itu? Ada mencelit-ngedau. Mencelit-ngedau omongannya. Silakan masukkan Bapak Ibu. Silakan, ada yang memberikan komentar. Bagus, Pak. Udah bagus. Bagus, Pak. Tapi Kelihatan grogi. Yang yakin di kelas pasti beda nanti Pak Alid. Makin grogi mungkin. Enggak. Menajak murid kan boleh. Semangat. kalau sama murid Jadi kan saya sudah izin nyata stop langsung. record ya. Ya, ya. Oke. Oke. Nah, ini kebetulan ada sedikit kendala di penghapus.